warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah alladzi jama'a alaina fi harokatis syahidiyah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ila hadrati jamil malaikatil muqarrabin alaihimus sholatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa khususan sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyil khidir abil abbas bali ibn malkan alaihi salam wa ila hadrati syairi sadatina sufiyatul muhaqqiqin wal auliya sholikin wal ulama il amilin aina makan masyarikil ardi ila maghribiha khususan ila hadrati auliya itis atil ladina balagudina fi buldatina Indonesia wa nahusu khususan ila hadrati Raden Masahid Sunan Kalijogo bin Adipati Wirotekto wa ila hadrati muallifu hadal kitabi mistik wa ma'rifat Sunan Kalijogo Kiai Ahmad Khodim Qaddasallahu sirahum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi ulumihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa nahusu khususan ila hadrati walidayya, khususan ila hadrati wa ila hadrati warhamhuma kama rabbayani shaghira. Syai'ul lillahi lahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa ikhwanina wa asatidina wa ila arwahi min jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat summa ilayya wa ila jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal masjid mubarak insyaallah bisihhati wal afiyah wa bisalamati wal barakah wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biniyatin sholihah hasil maqasidana wa maqasidahum wa maqasidahuna ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Hayyu ya Qayyum
ya badi'as samawati wal arda, ya malikal mulki, ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda wa tamassukit tami bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya utis'ah warzuqna kamalat tibai khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiraka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balagota fahmin nabiyyin wa fasahata khifzil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma binuril ilmi wa judatil fahmi wa sur'atil fahmi warzuqnal hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabatiz zihni wal aqli wa akhrijna min dulumatil wahmi wa alimna asrar hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita sekalian senantiasa mendapatkan cucuran, mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita bedah buku mistik dan makrifat Sunan Kalijaga yang disusun oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Ahmad Khodim, yang sudah sampai pada halaman 110 ya, halaman 110 membahas tentang malaikat kedua, yaitu malaikat Israfil. Pada bedah buku sebelumnya kita telah membahas tentang sedulur papat limo panter ya, saudara empat ya. Kemudian saudara empat dan sistem kemalaikatan. Saudara empat dan sistem kemalaikatan, artinya apa hubungannya saudara empat dengan sistem kemalaikatan yang kita ketahui melalui ajaran agama Islam gitu ya. Kita telah diberitahukan sebelumnya bahwa segala sesuatu itu ada jasadnya, ada ruhnya, ada lahirnya, ada batinnya. Nah, selama ini yang kita anggap dan dijelaskan tentang sedulur papat adalah fisik bentuk jasad yang selalu bersama kita sejak kita hidup di alam rahim. Jumlahnya 4. Yang pertama adalah ketuban, yang kemudian orang Jawa nyebut kakang kawah. Kemudian tali puser ya. Kalau orang Jawa nyebut puput puser. Kemudian ari-ari, yang disebut adi ari-ari, kakang kawah adi ari-ari. Kemudian tali puser, kemudian darah, getih. 4 itu secara fisik kita menyaksikan dan kita melihat. Nah,
Kemudian bagaimana dengan unsur rohaniahnya? Nah, di buku ini dijelaskan bahwa dohirnya kakang kawah, adi ari-ari, tali pusar dan darah itu seiring dengan sistem kemalaikatan yang kita pahami dalam ajaran agama kita, agama Islam, yaitu ada malaikat 4 yang Allah utus untuk menjaga kita. Ya, jadi diibaratkan begini, kalau kakang kawah, adi ari-ari, tali pusar, getih atau darah itu fisiknya yang kita saksikan, maka unsur rohaniahnya adalah malaikat 4. Yang kemarin dia diceritakan ada Jibril, ada Israfil, ada Mikail, ada Israel ya. Kemarin sudah dibahas tentang malaikat yang pertama, yaitu malaikat Jibril. Ya. Malaikat Jibril itu diiringi dengan secara fisik diyakini sebagai kakang kawah ke Ketuban. Makanya malaikat Jibril ini disebut juga Jibril itu kan. Dalam ajaran Islam disebut sebagai penyampai wahyu dari Allah kepada para nabi. Nah, makanya dalam konsep orang-orang Jawa ya diposisikan sebagai kekuatan spiritual pada Ketuban. Kalau dalam Islam kan dia penyampai wahyu kepada para nabi, dan orang Jawa meyakini itu sebagai Ketuban. Cara spiritualnya itu Ketuban, bentuk spiritual dari Ketuban. Karena Ketuban itu yang mengiringi jabang bayi pada awal kelahiran. Jadi sebelum jabang bayi kan dia dulu, makanya disebut kakang karena keluar duluan. Dialah pembuka jalan. Nah, wahyu yang disampaikan malah Jibril kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat adalah sebagai petunjuk jalan kehidupan dunia sampai kembali ke akhirat. Nah, makanya ini juga begitu. Malaikat 4 ini selalu bersama kita, menuntun kita, menjaga kita, menunjukkan kita dari mulai kita masuk perjalanan ke alam dunia sampai meninggalkan dunia. Nah, makanya Jibril itu, Ketuban itu diidentikan dengan malaikat Jibril, karena dia memberi petunjuk jalan. Jadi dengan keyakinan ini seharusnya ya, tapi dengan keyakinan ya, ini bisa membuat jiwa kita mutmainah. Nggak khawatir, nggak galuh, nggak takut salah. Ada yang jaga kita dan selalu memberikan petunjuk selama kita ada di jalan kebaikan. Kan kemarin begitu, selama kita ada di atas jalan kebaikan, dia akan memberikan tuntunan, petunjuk sama kita, tunjukkan jalan lurus. Untuk menyempurnakan jalan lurus itu supaya urusan kita jadi beres. Itu menimbulkan ketenangan. Jadi mutmainah itu kondisi hati, kolbu, kondisi batin yang dipengaruhi oleh iman dan keyakinan. Coba ketika kita meyakini adanya malaikat Jibril yang selalu membimbing kita, menjaga kita, mengikuti kita tidak perlu takut salah selama kita ada di jalan kebaikan. Itu mutmainah. Beda dengan sakinah, beda. Mutmainah itu hubungannya dengan iman. Makanya orang yang udah iman, udah punya keyakinan, jiwanya mutmainah ya, panggilannya ya Tuhan nafsu mutmainah, bukan ya ayyuhalladzina amanu lagi. Karena banyak orang yang beriman yang galau. Ada nggak orang beriman yang galau? Banyak orang beriman galau, khawatir, takut, nggak mutmainah. Ya tenang sebentar, galau lagi, takut lagi, khawatir lagi, kan nggak ada keyakinan, nggak ada keimanan. Tuh, kalau sakinah
Itu kondisi batin, kondisi hati yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi lingkungan. Kayak di Bulga, kayak di Aceh, ya kan, di Padang itu dan sekitarnya itu sekarang sedang kurang sakinah, ya kan, karena kondisi. Tapi di saat-saat tertentu Allah akan turunkan sakinah itu. Tapi bagi orang yang beriman, walaupun imannya kurang tapi ada iman itu, makanya waladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Untuk apa? Liyasdadu imanam ma'a imanihim. Jadi dialah yang menurunkan sakinah, ketenangan fi qulubil mu'min, ke dalam kalbu orang beriman. Untuk apa? Liyasdadu imanan, supaya bertambah-tambah imannya ma'a imanihim, bersama iman yang ada. Udah iman tapi supaya ditambah. Makanya apa caranya? Diuji dengan goncangan-goncangan. Kalau kayak bencana itu goncangan yang cukup berat, masal. Secara pribadi-pribadi semua ngalami goncangan dalam rumah tangga misalnya. Habis brak-brok sama istri, apa sama anak, tahu-tahu ada ketenangan itu. Setelah lalu masing-masing saling menyadari baikan. Itu bentuk itu. Nah, naik iman, tujuannya itu. Ujian itu. Makanya inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan baru ada kemudahan. Ada ujian dulu, ada peningkatan. SD mau SMP ujian dulu, peningkatan. SMP mau SMA ujian dulu. Makanya beda. Sakinah beda dengan Nah, yang kita minta mutmainah. Udah nggak ada galuh, nggak ada apa, tenang. Tuh, kembali kepada Tuhan, tenang. Rodiatan mardiyah. Itu sebetulnya. Nah, kalau kita meyakini ini, satu ada Jibril kok. Cuman masalahnya kita peka apa tidak, nah, itu. Ya, kalau kita nggak peka ya berarti ngantuk, ngantuk ya, orang nggak peka. Masa pekok, masa enak aja orang dibilang pekok. Makanya kepekaan ini harus diusahakan. Kalau jenengan tidak peka, amal ini tidak akan ada manfaatnya. Karena kepekaan itulah justru yang akan sedikit demi sedikit mendorong kita untuk senantiasa berusaha menjadi orang yang mukhlisin. Hanya ini. Makanya ketika kita nanti di hadapan Allah kok merasa amalnya banyak, kemudian ditolak, jangan salahkan Tuhan. Karena Tuhan udah ngasih apa angger-angger ya. Angger-angger itu apa? Batasan ya. Ya, aturan. Ini segini nih mestinya. Itu udah ngasih warning. Ada wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wama umiru, dan tidak sekali-kali aku memerintahkan ya illa, kecuali, kejobo, mung, hanyalah liya'budu, itu supaya beribadah mengawula. Wama umiru illa liya'budullah, mengawula, mengabdi, menghambakan diri kepada Allah, lahu baginya, mukhlisin, itu illa liya'budullah mukhlisin, itu dengan berusaha mencapai keikhlasan, lahu kepadanya. Adin itu sering diartikan, yang rancu juga diartikan agama. Din itu pembalasan, supaya mengawula kepada Allah dengan berusaha ikhlas murni, lahu kepada Allah. Itu di dalam masalah balasan sebetulnya adil itu. Jadi benar-benar kita tidak berpikir apa-apa, urusan balasan terserah
Allah. Itu angel, Pak. Mukhlis. Orang mukhlis belum jadi mukhlas. Ada mukhlasin, ada mukhlisin itu. Walaupun sama-sama berasal dari akar kata kholaso atau ikhlas. Tapi itu bisa menjadi mukhlisin, bisa menjadi mukhlasin pelakunya. Ini kan jadi masalah. Ikhlas itu nggak ada yang tahu. Itu kenapa orang-orang dulu menyembunyikan amalnya. Tapi yang pasti ikhlas itu berkaitan dengan amal-amal ibadah manusia. Jadi gini Pak, yang gampangnya supaya kita meyakini adanya ini. Amal apapun yang kita lakukan, bentuknya apa aja, ya, amal-amal perbuatan, amal ibadah apa yang kita lakukan, itu diibaratkan seperti jasad. Ruhnya itu ikhlas. Jadi apapun yang kita lakukan tidak ada ikhlas di dalamnya, itu sama dengan jasad tanpa ruh. Kira-kira gimana? Pripun, Mas? Ya mati. Ono jasad kok ora ono ruwe gitu. Nah, ini yang jadi masalah kan, banyak salah kaprah sekarang ini. Orang ngumbar ikhlas itu, saya ikhlas banget Mas Slamet. Udah lillahi ta'ala aja, semacam enak banget itu bilang ikhlas banget itu. Ya, sementara ikhlas itu jangankan kok orang-orang kayak kita. Nabi Muhammad itu pernah ditanya oleh sahabatnya. Ada sahabatnya namanya Hudzaifah Ibnul Yamani. Itu sahabat Nabi yang paling terkenal itu. Dan dia yang paling dipercaya oleh Rasulullah untuk memegang rahasia dari Nabi Muhammad. Itu yang dipercaya Nabi Muhammad untuk memegang rahasia Nabi Muhammad. Itu Hudzaifah Ibnul Yamani. Sayyidina Umar aja sampai kalau ini nanya dulu sama Hudzaifah. Itu bagaimana dengan saya, bagaimana jamaah saya, itu nanya sama Hudzaifah. Dia dikasih tahu ini orang ini begini, orang ini begini, orang yang megang Hudzaifah. Hudzaifah punya murid itu tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Terus Hasan Al-Basri punya murid. Dari sini munculnya kelompok-kelompok tasawuf. Itu ketika Hudzaifah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni ma huwal ikhlas. Ikhlas itu apa? Rasulullah tuh bilang, aku tak takon Jibril. Saya tak tanya dulu sama malaikat Jibril. Ini masalahnya. Nah kita ini kan hidup ini punya urusan. Nah. Semua urusan yang kita jalani ini kan namanya amal. Kira-kira butuh nggak petunjuk supaya amal kita itu diterima? Sedangkan syarat diterimanya amal adalah ikhlas. Ini kenapa saya hubungkan. Nah, tapi kalau kita yakin, kita iman, ada Jibril yang menyertai kita, insya Allah seluruh aktivitas kita dibimbing, ditunjukkan. Nanti tak kasih tahu. Nanti kalau mau diamalkan, amalkan. Sangat mudah sekali kalau mau. Nanti tak kasih. Tapi setiap habis sholat boleh diwiridkan, nggak usah banyak-banyak. Nanti nggak malah bingung. Ya, ngamal rasa ada sidik, tapi dengan kesadaran. Jangan beramal tanpa kesadaran. Karena kita harus sadar bahwa ruhnya amal itu ikhlas. Kalau ada amal yang tidak ada ikhlas di dalamnya, sama juga jasad tidak ada ruhnya. Jadi begini Pak, ya Rasulullah akhbirni ma huwal ikhlas. Ya Rasul, tunjukkan kepada saya ikhlas itu apa. Nah, Nabi juga mengatakan nanti dulu, aku juga tanya sama Jibril. Nabi Muhammad pun tanya sama Jibril, ya Jibril akhbirni ma huwal ikhlas. Kalau bahasa kita, bahasa anak-anak, wahai Jibril, ceritakan kepadaku
jelaskan kepadaku ikhlas itu apa. Jibril enggak bisa jawab. Tar dulu ya Rasulullah, aku mau tanya dulu sama Allah. Kira-kira Allah bisa jawab nggak? Bisa. Masa maha nggak bisa jawab? Terus Allah suruh tanya Mas, suruh tanya Pak Warto gitu. Nggak mungkin, kok sih aku tak takut Pak Warto, nggak mungkin. Mungkin nggak begitu? Ya, ini pongkolnya Pak. Keren kan mereka bisa cerita ini. Lalu Jibril bertanya sama Allah, ya Rob, akhirni mahwal ikhlas. Rasulullah tanya ikhlas itu apa pada saya. Ya saya jelaskan, nanti akan saya sampaikan pada Rasul. Karena memang dia tugasnya menyampaikan kabar dari Tuhan, disampaikan pada nabinya. Nah ini Jibril nanya. Akhirnya apa? Allah yang menjawab. Qala Allahu Ta'ala al-ikhlasu sirun min asrori istaudiuhu kolba man ahbabtu min ibadi. Ngerokok sih, orang patek pusing. Cepet pokoknya. Kita harus pede, Mbak. Kita ajarin pede, percaya diri. Namanya aja ngaji makrifat. Sampai ngenteni artinya mesti. Nah, lalu qala Allah Ta'ala, ini mengapa disebut hadisnya hadis qudsi, karena firman Allah. Allah Ta'ala, al-ikhlasu, ikhlas itu sirrun, salah satu rahasia min asrori, dari seluruh rahasia-rahasiaku. Aku rahasiakan ikhlas itu di tengah-tengah amal manusia. Jadi Allah merahasiakan, menyembunyikan ikhlas di tengah-tengah amal manusia. Hubungan dengan amal manusia. Itu. Kemudian Allah pun menyembunyikan, merahasiakan wali-walinya itu di tengah kehidupan masyarakat. Ora ketara Mas. Ora rokokan yo kecut to. Wong biasa rokokan, sing ora biasa rokokan ngene. Ono wali sing ora rokokan, wali Paidi itu rokokane nglepus sih pernah ya. Ning desa wali Paidi. Rokokan ning ndi? Ngerokok. Jadi nah, ikhlas ini kata Allah, sirun min asrori, salah satu rahasia dari antara semua rahasia-rahasiaku. Terus istaudiuhu, di mana ikhlas itu, rahasiaku itu, aku titipkan. Aku titipkan dia, aku titipkan ikhlas itu, ya, kolban, pada kolbu man ahbabtu, orang yang aku cintai, kekasihku. Min ibadi, dari antara hamba-hambaku. Jadi ini kalau ada salah satu yang dicintai Allah, itu dititipi ikhlas sudah dalam kalbunya. Dijaga amanat itu rahasia. Dijaga. Nah itu. Jadi ikhlas itu urusannya apa? Kolbu, bukan ini. Kalau udah keluar, ya udah, rahasia kok. Suruh dijaga, dititipin tuh rahasia itu. Ikhlas banget, Bang. Bukan ikhlas nih. Ini kan ditulis mawon, enggak menang. Hamba Allah. Hamba Allah. Pinten Pak? 10.000 mawon. 10.000 hamba. Pak ini nomor KTP-nya Pak. Ini alamat lengkapnya ya, di depan rumah halamannya ada pohon kesemek Pak. Pak detail. Ini Pak, 10 juta. Ya, 10 juta alamatnya lengkap. Ada 10.000 hamba Allah. Gitu ya. Wah keren loh Pak.
Itu salah kaprah sebetulnya. Prakteknya salah kaprah. Tapi ya karena salah tapi masif. Dianggap umum. Wis ngene iku umume wong. Wong akeh itu umume kayak gitu. Makanya Allah bilang, apabila engkau mengikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, nescaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka itu tak lain dan tak bukan hanya mengikuti prasangka, angan-angan belaka, dan mereka suka membuat kebohongan. Sekarang udah kelihatan apa belum? Sudah terjadi? Sudah banyak. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya ilmu Allah itu sangat luas. Dengan keluasan ilmu Allah sekarang segala macam serba canggih, itu semua kebongkar dan kebuka. Inna fatahna laka fathan mubina. Kenapa ini semua dibuka oleh Allah? Liyaghfira laka Allah, supaya Allah itu mengampuni. Liyaghfira laka Allah ma taqaddama min danbihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Dibuka supaya yang akan datang kamu tidak salah dalam bersikap, supaya tidak keliru dalam menjalani urusan hidup, perjalanan hidup ini. Maka Allah turunkan malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu yang memberikan petunjuk jalan yang lurus. Bisa dipahami tidak ini? Enggak, lagi ngulang Jibril dulu sebelum Israfil. Itu mah. Jadi ikhlas ini nah, orang yang berusaha untuk mencapai martabat ikhlas disebut mukhlis. Jamaknya mukhlisun, mukhlisin. Kayak kita ini mungkin baru mukhlisin ya, baru pengen ikhlas nih, rodo-rodo kurang ikhlas gitu loh. Bingung lah bahasa ikhlas ya Pak, murah kasih ya. Di Quran itu satu-satunya surat Al-Ikhlas itu nggak bahas ikhlas. Pusing juga kadang-kadang, kok suratnya Al-Ikhlas nggak bahas ikhlas. Al-Baqarah jelas suratnya namanya sapi betina, tapi bahas ada sapi betina yang disembelih di zaman Nabi Musa diterangkan. Al-Imran menerangkan keluarga Imran. An-Nisa bicara tentang wanita. Al-Maidah bicara hidangan makanan dan seterusnya. Tapi giliran Al-Ikhlas tidak bahas ikhlas. Yang dibahas apa? Tentang Tuhan. Qul wallahu ahad. Katakan, dialah yang kau sebut-sebut Allah itu Maha Esa. Makanya ada zikir hu Allah, hu Allah, hu Allah. Karena yang nyuruh siapa? Allah. Qul huwa Allah, hu Allah, hu Allah. Itu bisa. Allahus Somad. Ya, Allah itu tempat menggantungkan segala harapan dan bergantung kepada yang lain. Dia lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak setara, tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu apapun. Tan keno kinoyo ngopo laisa kamislihi sayun. Gak ada ikhlas. Jadi kalau mau disimpulkan, orang baru bisa ikhlas kalau dia kenal siapa Allah. Kalau lihat ikhlas ini, orang baru bisa ikhlas kalau dia kenal Allah. Mungkin nggak orang bisa kenal Allah? Sama dirinya aja nggak kenal. Makanya suka nggak percaya diri, galau, takut. Coba deh, kenali diri kita mulai sekarang, dari kita di alam rahim sampai sekarang. Terus ingkulun nafsil lama alaiha hafid. Saya sering dengar tuh kalau waktu subuh, adem mereka. Ingkulun nafsil lama alaiha hafid. Tiap subuh, hampir tiap subuh saya dengar itu. Hampir, kadang-kadang ya enggak. Tapi ketika dengar itu enak. Setiap napas itu Allah kirim hafiz itu penjaga. Kalau kita sadari, ayam dijogo, jiwa kita ini dijaga. Yang jaga utusannya Allah.
Di antaranya Jibril. Secara spiritualnya Jibril, secara rohaniahnya. Dulu waktu secara fisik bisa dilihat, yang kemudian orang Jawa nyebut kakang kawah. Makanya dihubungkan antara sedulur papat dengan sistem kemalaikatan oleh Sunan Kalijaga. Bisa dipahami Pak? Jadi perlu ini ya. Kita lanjutkan dulu, saya bacakan dulu yang kedua. Itu tadi yang malaikat Jibril yang kemarin ya, kita belum sampai bahas sampai ayat ini, sampai ke sini. Jadi ini bahasan tambahan sekilas. Nah, itu yang pertama, ada Jibril yang mengikuti kita. Yakin Pak? Yang penting kita peka dengan petunjuk itu. Ada kok suara hati itu. Bukan nggak ada. Ada suara itu nyaring. Orang nggak dengar, kita dengar kok. Semua orang ngalami itu. Cuman masalahnya peka apa? Ngantuk. Masa peka? Sadis banget. Udah ya? Oke, jadi Jibril ada yang nuntun kita, tenang. Nanti ada amalan kita. Nah, kemudian yang kedua, coba yang kedua adalah malaikat Israfil. Kita dengar ya, malaikat Israfil itu yang kita tahu selama ini diajarkan tugasnya niup trompet gitu. Jadi ada yang cerita dari mulai diciptakan sampai nanti terakhir itu juga megangin. Nah, kita coba dari di sini gimana penjelasannya. Yang pasti selama ini kita dikasih tahunya kayak gitu sama guru ngaji ya. Dari kecil ya, suruh ngapalin ya. Yang suruh ngapalin berapa? 10. Nah, yang 6 itu jaga kita. Yang 4 jaga kita dalam perjalanan hidup, yang 2 menjaga amal kita. Dimenet. Amalnya bagus, ikhlas. Halaman kanan, amalnya nggak bagus, ini akeh riae, ada kibirnya, ada sum'ahnya, ya kan, ada apa namanya, ada ujubnya ini halaman kiri. Itu bisa kita baca. Itu kitabnya gumantung tanpa cantolan, papan tanpa tulisan. Loh, keren loh. Dan itu fakta. Lebih real, nggak ada rekayasa. Nah, ini yang kedua Israfil. Ya. Malaikat Israfil menurut hadis, itu ya. Malaikat Israfil menurut hadis, malaikat Israfil dicipta setelah penciptaan singgasana Tuhan, yaitu aras. Ya. Jadi menurut hadis, malaikat Israfil itu diciptakan setelah aras, baru Israfil. Ya, ia disebut sebagai malaikat penggenggam semesta. Penggenggam semesta. Jadi apa elek semesta ada dalam genggamannya. Iki sing arep tak gawe apik endi nih? Oh, ketoke sing cedak Darussalikin misalnya. Wis digawe apik. Ini yang perlu dihancurin di mana ini? Oh, di sana yang banyak pendoliman, hutan ditebang, tanahnya digali-gali, dikerui, sampai 1063 tambang ilegal ditemukan, itu ya kan? Wah, ini kudu dirusak mesti sana, wongnya wis ora harmonis karo alam, dihancurin, tweet, kenceng, paling meces, paling ngantuk lah, ya kan? Di sini kan, penggenggam semesta. Ia meniup trompet kemusnahan dan kebangkitan. Mana yang ditiup untuk bangkit dan mana yang ditiup supaya hancur. Dia diserahkan dia sama Allah. Kapan kita bangkit? Kapan kita tidur? Ini mau model gini mesak nih. Ditiupnya alon-alon aja. Itu cuma silir-silir. Jadi masih yang majlis taklim ngurungono pengajian ngono yo ngantuk itu kok pengennya rebahan. Itu tiup trompet untuk menidurkan. Tapi ada yang dibikin bangkit. Wah, ini tenanan ngaji ini. Bangkit terus ya. Ini ya. Supaya nggak rebah-rebah nih. Nyalain rokok.
rokok nyeruput kopi nih ben ya ini gambarannya makanya kadang-kadang ya tapi kalau kenceng di polno hancur semesta ini terus orang nyebut kiamat gitu. Jadi sudah di mana-mana gitu. Genggam semesta ia meniup trompet kemusnahan dan kebangkitan. Kalau dalam bahasa prokem, malaikat ini dicipta untuk menunggu datangnya hari kiamat. Ia digambarkan menengadah ke atas terus-menerus untuk melihat jadwal kiamat yang ada di Loh Mahfud. Jadi di Loh Mahfud ada papan tanpa tulis. Loh itu papan. Di situ isinya catatan Tuhan tentang qadha, ketetapan Tuhan. Ada malaikat. Ketetapan Tuhan itu tahun ini sekian. Nah, nanti baru kejadian itu disebut qadar alias tak. Makanya ada qadha dan qadar itu disebut takdir. Di sana udah ada ketetapan. Jadi ndangak terus. Nah, kalau di kalangan dewa di pewayangan itu Naruto. Makanya aku benek dari Naruto ini aku ndangak ngene, Pak. Itu kita. Lalu ditakoni karo pisang geni. Oh, lah sampean kok ndangak terus. Nah, ayo. Bareng ngobrol ngono kan kepegelen ndangak ya kan wayang wong. Ndilo. Kok ndilo? Lali ngono kan. Ndangak terus. Aku ora iso ndilo. Malah ngomong ora iso ndilo. Nek kajare pisang ngene wo. Iki duit atusan ewu duite kok ceblok. Endi lho? Ngene lah endi lho. Nen ana duit tiba endi lho. Itu nek Naruto sing dadi Naruto aku. Nek Naruto Mbah Min yo ndang terus wae. Ayo nek wayang Naruto, nduang terus Naruto ora tau endi lho. Lihat aja wayangnya. Nah, ini Israfil ya. Itu menengadah terus. Karena apa? Dia selalu melihat catatan di Loh Mahfud. Dino apa tanggal piro jam piro kiamat. Dia ancang-ancang trompet. Wah. Ngono jadwal jam piro bangkit. Wah, bangkit lagi. Makanya ada hari kebangkitan, ada kiamat, ada kebangkitan. Kira-kira gitu ya. Nah, ini biar ngantuk lah. Itu ada di Loh Mahfud. Jadi dia melihat jadwal kiamat yang ada di Loh Mahfud. Buku catatan Tuhan tentang rancangan alam semesta ini itu di Loh Mahfud itu buku catatan Tuhan tentang rancangan alam semesta. Itu kitab ya. Bentuknya papan tanpa tulisan, gumantung tanpa cantolan. Nah, dari ketetapan itu, ini sokimin, ketetapannya ini. Kok takdir ini dunia nih, apa yang dilakukan, ketetapannya apa, lakunya apa, jadi catatan nih, ati sing gumantung tanpa cantolan. Kolbu itu gumantung tanpa cantolan. Nah sing nemplek daging coklat dijenenge ati lah. Nah digoreng gurih. Tapi kolbu itu rohaniahnya gumantung tanpa cantolan. Tanpa tulis, tapi iso diwaca. Jentan cepake jerone itu disebut Al-Qur'an Qadim. Loh Mahfud Al-Qur'an Qadim baru turun jadi tulisan namanya Al-Qur'anul Karim. Betul. Oke ya. Nah, itu catatan wahyu katanya kan yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Bisa dipahami ini, Mbak? Bisa ya? Oke, Israfil. Ya itu isinya adalah buku catatan Tuhan tentang rancangan alam semesta ini. Mana yang mau diperbaiki, mana yang mau dihancurkan, kapan dihancurkan seluruhnya, atau kapan dibangkitkan kembali catatan Tuhan. Namanya Loh Mahfud. Allah itu papan, Mahfud yang dijaga. Hafid itu orang yang menjaga. Mahfud yang dijaga.
Yang menjaga namanya Hafiz. Makanya Allah juga Asmaul Husnanya Al-Hafiz. Oke ya. Udah. In kullu nafsi 'alaiha hafiz. Jiwa kita ini juga ada penjaga, tiap jiwa-jiwa, tiap napas ada yang jaga. Makanya nanti ya kita latihan napas itu. Sekarang marilah kita lihat konsep Jawa tentang hari-hari. Nah, sekarang hari-hari. Konsep Jawa tentang hari-hari. Tembuni atau plasenta. Ada yang nyebut tembuni, ada istilah kedokterannya plasenta. Seperti telah disebutkan di atas bahwa fungsi hari-hari adalah untuk memayungi sang janin sampai ke tempat tujuan. Terus ngiringin. Sampai tujuan, bayinya sudah keluar, baru dia keluar. Ngikutin di belakang. Makanya disebut tadi hari-hari yang daging itu. Itu yang mayungi kita. Ya. Dialah yang memberikan keamanan dan kenyamanan. Keamanan dan kenyamanan. Sang janin di dalam rahim ibu. Ari-ari terbentuk setelah embrio atau bakal janin. Terbentuk. Tumbuh di lapisan endometrium pada rahim selama 2 bulan. Ya, tumbuh. Setelah embrio tumbuh menjadi janin, fetus atau jabang bayi, ari-ari terbentuk dan berfungsi sebagai sarana untuk pertukaran zat, makanan, dan buangan, dan darah bagi janin. Pertukaran makanan, pembuangan, itu dari situ. Dari ari-ari, kemudian ini janin, ini ari-ari, kemudian ada tali pusar yang menghubungkan. Dari situlah pertukaran makanan, pertukaran darah, kemudian pembuangan dari situ juga. Coba bayangkan, saripati makanan dari ibu diserap oleh ibu dari situ. Kemudian kotoran dibuang lewat situ juga. Makanya dia yang mayungi, menjaga untuk mayungi. Darah perputarannya dari situ. Ya kan terbentuknya dari makanan-makanan itu. Ya, kira-kira gitu, terbentuk makanan dan buangan. Dan darah bagi janin itu, dari ari-ari itu. Ya. Trompet kehidupan bekerja di dalam rahim. Trompet kehidupan bekerja di dalam rahim. Ari-ari betul-betul bagaikan lapisan atmosfer yang memberikan perlindungan bagi kehidupan sang calon bayi dalam rahim. Tuh. Makanya trompet kehidupan dari mulai rahim. Nah, peniup trompet malaikat Israfil. Itu identiknya dengan hari-hari. Nah, nanti dulu ya. Konsep hari-hari telah berkembang di Jawa sebelum ilmu pengetahuan tentang kedokteran modern lahir di dunia barat. Jadi hari-hari ini, konsep hari-hari telah berkembang di Jawa sebelum ilmu pengetahuan tentang kedokteran modern lahir di dunia barat. Suatu ajaran kuno yang luar biasa. Sunan Kalijogo melestarikan ajaran ini, lalu dikaitkan dengan sistem permalaikatan dalam Islam. Jadi pengetahuan itu sudah diketahui dari dulu. Sunan Kalijogo dilestarikan, lalu ada kesesuaiannya dengan sistem kemalaikatan di dalam ajaran Islam. Sistem malaikat. Ada titik temu, semacam kesamaan fungsi, tupoksi, tugas pokok dan fungsinya ada kemiripan. Jadi makanya diibaratkan kalau ini lahirnya, ini batinnya, kalau ini fisiknya, ini metafisiknya. Gitu. Kalau ini jasadnya, ini ruhnya, kira-kira gitu. Kalau ini lahirnya, ini batinnya. Ya. Lalu dikaitkan dengan sistem permalaikatan dalam Islam. Ada titik temu. Eksistensi hari-hari ini disejajarkan dengan posisi malaikat Israfil. Oke ya. Kalau Kakang Kawah diidentikan dengan malaikat Jibril, Israfil diidentikan dengan adi hari-hari, sistem ya, sistem pengetahuan. Dari sisi kelahiran bayi manusia, eksistensi hari-hari
diterima sebagai saudara muda alias adi atau adik. Karena lahirnya belakangan setelah janin. Ari dalam bahasa Jawa juga berarti adik. Ari itu adik. Seperti juga ketuban. Eksistensi ari-ari tetap memberikan perlindungan bagi manusia setelah dilahirkan. Tetap. Meskipun jasadnya sudah tak ada lagi, jasadnya udah nggak ada, ari-ari kan dipendem hilang. Ya. Dari sisi keberadaannya, malaikat Israfil dicipta Tuhan lebih dulu daripada malaikat Mikail alaihissalam dan Jibril alaihissalam. Menurut konsep Jawa, daya dan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada ari-ari ini tidak pernah sirna. Tidak pernah sirna. Dayanya itu, energinya. Sejak konsepsi manusia terbentuk di dalam rahim, eksistensi ari-ari ini terus-menerus menyertainya. Terus-menerus menyertainya. Ketika manusia masih dalam rahim, ari-ari ngikutin terus. Ya. Eksistensi ari-ari yang berupa alam gaib ini tetap memberikan eksistensi ari-ari ini terus-menerus menyertainya. Ketika manusia masih dalam rahim, ari-ari menyertai secara fisik. Ari-ari menyertai kita secara fisik, jasadnya. Ya, karena kelihatan. Jasad, fisik ya. Tapi setelah dilahirkan, eksistensi ari-ari yang berupa alam gaib ini tetap memberikan perlindungan metafisik kepada manusia. Kalau ini sudah tidak ada ari-ari, tapi secara rohaninya ada malaikat Israfil tetap menyertai kita. Tuh, udah 2 malaikat tuh yang jaga kita, ngurus kita. Israfil diyakini sebagai pelita hati. Pelita hati yang menerangi hati. Agar hati tetap terang. Israfil. Itulah sebabnya sejahat-jahat manusia masih ada secercah cahaya dalam hidupnya. Sejahat-jahat manusia. Karena dia yang membangkitkan dan memusnahkan. Makanya dia sebagai pelita. Menjaga kita sebagai pelita. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikannya. Itu Pak. Itu. Tetap ada kebaikan yang dimilikinya meski sebesar debu, tetap ada baiknya manusia. Cuman kita kan lebih sering ngoreksi jeleknya daripada baiknya. Padahal tetap ada baiknya. Itu malaikat itu ya, udah 2 ya. Yang ketiga, ya, yang ketiga, sedikit lagi ya Pak. Ketiga malaikat Mikail. Ya Mikail. Jadi yang harus itu kakang kawah itu Jibril, ya, dengan Jibril. Di hari-hari itu Israfil. Ketiga malaikat Mikail atau Mikael kalau orang Barat. Salah satu malaikat yang menjadi pembesar para malaikat. Mikail itu juga pembesarnya para malaikat. Tugas malaikat Mikail adalah memelihara kehidupan. Memelihara kehidupan. Yang menggang kehidupan tadi si Israfil. Ya. Diceritakan dalam hadis bahwa Mikail mengemban tugas memelihara pertumbuhan pepohonan, kehidupan hewan, dan manusia. Memelihara kehidupan. Semua diciptakan selain manusia itu. Pohonan, binatang dijaga untuk apa semua? Sebagai rezeki. Itu. Jadi alladzi ja'ala lakumul arda firasan wa samaa binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samaroti rizqal lakum. Itu yang jaga Mikail, tumbuh-tumbuhan, kehidupan binatang, itu semua rezeki buat manusia. Maka Mikail dikenal sebagai malaikat yang membagi-bagikan rezeki, yang kita diajarkan dulu begitu. Bisa dipahami ya?
Disebutkan pula bahwa dialah yang mengatur angin dan hujan. Angin dan hujan dia ngatur. Angin gede seberapa, mau dipi berapa. Hujan mau digedein seberapa. Ini yang harus dihujanin gede yang mana. Jadi dia juga WA-WA-an sama Israfil itu. Gimana Israfil? Itu didono ning kono wae. Aja ning cedak Darusari iki aku sungkan. Wong do seneng ngaji sekan. Walaupun sithik-sithik. Mungkin iku jaremu nek nang telur WA-ne ana calon-calon apa paku bumine. Wis apa sing ngomong paku bumi barang kok ngerti paku bumi barang aku ya ora ngerti. Aku ya mung maca WA. Dulu ning kono wae. Wah, dulu ning kono jane sing akeh. Ning kono sithik wae. Cepretane wae. Banjur ning kudu gede-gede. Mlebu teras sithik-sithik wajar ngono ae. Ya kan? Ya kan ono sing ngatur WA-WA-an deh. Mlebu omah. Ayo lur, jadwal ngono barang kae. Jadi memelihara pertumbuhan ngono. Ya, mengatur angin dan hujan serta membagi rezeki kepada segenap makhluk. Membagi rezeki. Makanya walaupun ada bencana, rezeki tetap ada. Ya kan, gudang Bulog dijarah udah. Disipulkan. Indomar jarah. Apa mah dijarah? Berarti masih ada rezeki masih. Wis iku ae jupuken. Ya ora ono sing ngalang-alangi. Oh, itu tugasnya mereka melak kae lho, macam-macam kayak ben. Iya kan? Oh, jadi ada kesimpulan. Belum nanti bantuan, nah, yang hilang wis nasib ya. Nah, itu rezeki pada setiap makhluk. Pada konsep sedulur papat yang sudah disesuaikan dengan ajaran Islam. Jadi sedulur papat sudah disesuaikan dengan ajaran Islam. Tali pusar merupakan lokus tempat dudukan bagi malaikat Mikail. Itu apa? Tali pusar itu Mikail. Ya, dudukannya malaikat Mikail. Dia merupakan tali penghubung bagi kehidupan manusia. Zat makanan dari ibunda ke dalam janin diemban oleh tali pusar. Lewat tali pusar. Ini diatur pertumbuhannya oleh ari-ari. Ini makanan masuk. Nah, ini udah jadi kotoran, pembuangan. Ini jadi getih, perputaran darah. Itu dari situ. Makanya antara ari-ari sama pusar dihubungkan dengan tali pusar. Ini Mikail. Mikail sama Israfil. Menggang gitu. Nah, dari situ benar kadang bayi itu mancal-mancal, kadang anteng. Nih, dulu Pak, anakmu mau mancal-mancal terus. Piye-piye, padahal mung pengen megang bininya. Piye-piye, karo mepet-mepet, karo mulu-mulu. Piye-piye, oh iya, sampeyan bakal jadi iku pemain bola. Sampeyan lahir lanang Maradona wae jenenge ngono barang ngono kae bojo penting ya Mas Ahmad. Ngono ae lah gitu. Ngono kadang lagi anteng ya anteng. Yo kadang teriup trompetan itu kerjasama dia. Mikail, Israfil. Nah, nanti Jibril itu tugasnya memberi petunjuk. Kowe ngalor, kowe nganan. Kalau bapakmu mau nang sebelah kirine mbokmu ngono ndak kowe kepencet pindah nang wong. Ngono kowe. Ya kan siapa yang ngasih petunjuk? Bapaknya juga nggak pernah ngajarin. Ya kan? Sampai lahir nanti. Nah, itu begitu. Nah, itu tali pusar. Zat makanan dari bunda ke dalam janin diemban oleh tali pusar. Cara Inggrisnya umbilical cord. Nah, zat-zat yang perlu dibuang dari tubuh janin agar tidak meracuni tubuhnya pun melalui tali pusar. Kurang gimana Allah itu baiknya sama kita. Zat-zat yang mengandung racun dari makanan dibuang lewat situ. Nah, kita ini sayangnya ya gitu. Kita sering meracuni diri tapi nggak pernah mau buang. Ya kan? Preman. Banyak toksin. Produksi terus toksin di tubuh kita, buangnya nggak mau. Ntar giliran udah nyumbat, udah mulai gitu ya, baru bingung nyari obat. Ya Allah udah menjaga itu.
dari tubuh janin agar tidak meracuni tubuhnya pun melalui tali pusar. Oksigen yang diperlukan oleh janin pun harus melalui tali pusar oksigen. Zat asam arang sebagai zat buangan hasil pembakaran di tubuh janin juga dibuang melalui tali pusar. Kalau kita sekarang kan tidak. Kita menghirup zat asam. Ya, sebagai zat pembakar. Sisa pembakaran menjadi zat asam arang. Kita buang lewat hidung. Nah, kalau bayi di rahim, kebungkus badannya. Tuh, nggak lewat sini, tapi lewat tali pusar. Keren kan? Allah itu hebat, Allah itu. Secara jasadi ia mengemban hingga bayi lahir. Secara fisik sampai lahir tali pusar itu menjaga kita. Ya. Jadi Maha Suci Tuhan, Dia yang telah mengatur kehidupan manusia dalam rahim melalui malaikat-malaikatnya. Subhanallah. Mikael dipandang orang Jawa sebagai saudara yang membantu memberikan sandang, pangan, dan papan. Mikael. Jika seseorang memohon perlindungan kepada Tuhan, maka Mikael yang akan menjalankan perintah Tuhan untuk melindunginya. Perlu diketahui, memohon tidak berarti mengucapkan kata atau doa semata-mata. Ya, memohon tidak berarti mengucapkan kata atau doa semata-mata. Memohon harus dilakukan dengan ikhtiar yang benar. Ada upaya nyata, baik itu bersifat jasmaniah maupun rohaniah. Tuh ya. Tuhan senantiasa menjaga kehidupan manusia melalui saudara empat yang dikirimkannya semenjak terjadinya konsepsi pembuahan dalam rahim ibunda hingga kematian menjemputnya. Dari mulai proses sampai kematian itu ada penjaga. Ya. Ketika masih di rahim, saudara empat memelihara dan menjaga pertumbuhan janin di rahim. Saudara empat yang menjaga. Mereka berwujud plasenta, tali pusar, ketuban, dan darah. Itu dulur papatmu. Kakang kawah, adi hari-hari, tali pusar, getih. Yang gampangnya gitu ya. Darah. Begitu bayi lahir, jasadnya musnah. Begitu bayi lahir, ya kan, ketuban pecah. Tali pusar diketok. Betul? Hari-hari dipendem, ada yang dibuang. Darahnya lewat. Betul, itu secara jasadnya. Tetapi eksistensi rohaniahnya tetap terus-menerus menjaga kehidupan batin manusia. Secara rohaniah tetap menjaga batin manusia. Ya. Asalkan manusia yang disertainya itu tetap konsisten dalam kehidupan kanak-kanak. Dia tetap menjaga diri seperti kehidupan anak-anak. Karena anak-anak selalu dijaga. Artinya menjaga diri pada fitrahnya. Anak-anak kadang berdosa. Ya itu. Artinya selalu melakukan sikap yang baik. Kalau tidak bisa kita menghilangkan dosa yang sudah ada, setidaknya ya jangan menambah-nambah dosa yang ada. Gitu. Kalau nggak bisa menambah ya jangan menambah dosa yang sudah ada. Tetap dia akan menjaga kita selama kita tetap bersikap baik, berada di jalan yang benar untuk kebaikan. Yaitu apa? Hidup ikhlas. Hidup ikhlas. Nah, dari awal tadi ikhlas dulu dibahas. Satu, sesuai dengan panggilan nuraninya. Hidup ikhlas sesuai dengan panggilan nuraninya, bukan karena kepentingan macam-macam, bukan karena pengen dilihat orang, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi panggilan nuraninya, kesadaran. Mosok ngaji kudu dioprak-oprasi. Dan lupa ada jadwal ngaji lupa orang mangkat ngaji gitu. Jadi ngajinya mergo WA.
WA apa Nurani? Nurani, Pak. Nurani. Diingatkan kan karo Mas. Ingat ya, Pak. Mengingatkan ya. Muga-muga sing tukang ngeling-elingne iku ya ora bosen. Amin. Terus dieling-elingno, gantet-gentenan apa sing ngelingno lah. Soalnya sing ngelingno wonge lu lagi yang ngingetin, emang yang lain pada nggak inget apa kan gitu. Ya kan? Padahal kan harusnya saling Ingat. Oh lu lagi sih gitu. Iya kan? Umpama Pak Warto sing ngelingno mbok mangkat mbok ora. Gancang. Pak Warto sing ngeling-elingno ya. Mbok. Ya, sesuai dengan panggilan nuraninya. Begitu manusia bertindak kejahatan, maka mereka berlepas diri. Ingat, ketika manusia berbuat kejahatan, mereka berlepas diri. Satu. Ya, itu aja intinya. Udah ya. Keempat, biar teh. Habis ini aja. Keempat, malaikat Israel. Israel disebut juga malaikat maut. Tugasnya njabuti nyawa. Lo coba ini. Atau dalam sistem dewa disebut dewa kematian. Ya setiap budaya ada sosok yang dipercaya sebagai yang bertanggung jawab akan kematian. Kehadirannya amat ditakuti manusia. Oh, kehadiran ditakuti manusia. Tapi kehadirannya tak bisa ditolak. Kehadirannya sangat ditakuti manusia, tetapi kehadirannya tidak bisa ditolak. Jika Israel datang memanggil, jasad membujur di pembaringan. Kan ada lagunya itu ya. Oh itu. Kalau dia datang nggak bisa ditolak. Itu. Jika ajal telah sampai, maka dia akan mewafatkan manusia. Seperti dinyatakan pada ayat di atas. Di Jawa, atas pengaruh Hindu, dewa kematian ini disebut Bathara Kala. Bathara Kala. Yaitu dewa yang diberi tugas untuk menguasai waktu, ajal. Zaman dulu pernah nggak nonton wayang? Ruwatan. Ruwatan itu selalu lakonnya mesti pemuda yang baik, dan tokohnya seperti Janaka gitu, dikejar-kejar buta gede, Bathara Kala, kejar-kejar terus. Jadi hidup ini selalu diiringi itu. Biasanya kita kalau nonton wayang lakone Murwakala, ruwatan mulai biasanya bocah ontang-anting, ontang-anting Bathara diruat, sunat itu diruat, atau pas dari nikah diruat. Saya kalau pas nonton dilalah pas lakon ruwatan itu diwan-diwan dia sama Simbah. Nek nonton mulai awan-awan ya, ojo leren yang perapatan, udah dipangan Bathara Kala. Pas sekarang saya udah ngaji, udah dewasa bener mbahku, tenang. Coba kalau habis nonton wayang lakonnya Bathara Kala, terus leren yang perapatan, wis mesti mati mesti. Tabrak truk loh. Nah iya leren yang perapatan. Ora oleh leren yang perapatan nih. Siap. Leren minggir ning masjid apa ning emperan toko, leren yang perapatan, Mbak. Modern. Iya. Nah itu Bathara Kala ya, wong biyen pokok intine hati-hati. Urip itu sing eling lan waspada, hati-hati. Bathara Kala. Yaitu dewa yang diberi tugas untuk menguasai waktu, ajal. Tapi dalam pandangan Jawa asli, dewa kematian tidak ada. Zaman orang Jawa asli nggak ada Bathara Kala itu. Karena kematian itu bukan berasal dari luar dirinya. Kematian bukan berasal dari luar diri. Bagi orang Jawa, mati merupakan jalan untuk kembali kepada Tuhannya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dulu ya. Nanti dieling-eling halaman 112. Udah 4 ya. Semua itu saudara kita. Jadi yang kita eling-eling gampang lah.
nanti kakang kawah atau ketuban itu malaikat Jibril, adi hari-hari Israfil, kemudian tali pusar Mikail, kemudian Israel belum dijelaskan, tapi Israel ini identik dengan darah. Ya itu nanti dibahas yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan mutakin, yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wow.